Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Sebelum Bapak absen, coba yang depan maju. Yang paling depan di depan, yang paling kecil di depan. Pindah. Ini. Sini putar. Bapak kita terlebih dahulu. Adil Badillah. Kenapa tidak masuk? Arifah. Aflaka. Adil Baban. Aldian Nur Wahid. Akilah. Akilah Silmi. Akilah Nazifah. Bagas. Cika Febri. Bias. Elvita. Fauzan. Rizka. Gilang. Muhammad Aska. Muhammad Aska. Arofi. Niken Amelia. Parastika. Raffi Ahmad. Effendi. Hah? Izin. Rafid Nur Hapsi. Rea Aneta. Rian Yogo. Bianca Aisyawari. Zaki Ali Wahabi. Nah, baik. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Ikhtiar dan tawakal. Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Ikhtiar merupakan salah satu ajaran penting yang menunjukkan bahwa manusia tidak boleh bergantung tangan dalam menghadapi kehidupan. Ya, jadi kalau misalnya kita ikhtiar itu harus diimbangi dengan tawakal. Nah, ikhtiar juga itu adalah sebuah usaha kita untuk memecahkan masalah atau suatu persoalan. Jadi apabila kalau kita usaha itu harus disertai dengan doa, karena usaha tanpa doa itu sombong. Nah, kalau doa tanpa usaha itu sama aja dengan bohong. Paham? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang doa. Anda tahu berdoa itu apa? Salah satu bentuk ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim. Bagus. Nah, jadi doa itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u doaan, yang artinya permohonan atau permintaan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian doa itu dapat diartikan sebagai harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Ini doa. Doa adalah harapan atau permintaan atau pujian kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Nah, terus
bagaimana? Maksudnya adalah suatu aktivitas rohaniah yang mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kan juga terdapat di dalam Islam itu doa dipahami dalam 3 fungsi. Jadi ada 3 fungsi berdoa. Ada yang tahu? 3 fungsi doa. Yang pertama yaitu sebagai ungkapan syukur. Nah, jadi fungsi doa yang pertama yaitu sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau kita sedang berdoa, kita harus mempunyai rasa syukur, tidak boleh mempunyai rasa kufur. Terus yang kedua yaitu sebagai ungkapan penyesalan. Itu fungsi yang kedua. Maksudnya bagaimana? Yaitu pengakuan atas apa yang telah kita lakukan. Lakukannya yaitu perilaku yang buruk. Jadi kita bisa melakukan sebuah perilaku buruk. Nah, kita ingin bertaubat, yaitu kita harus mempunyai rasa penyesalan ketika kita berdoa. Paham? Nah, terus yang terakhir, yang ketiga yaitu sebagai ungkapan permohonan. Jadi kalau kita sedang berdoa, kita harus mempunyai rasa permohonan. Supaya apa? Supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an. Dalil perintah doa. Yang pertama apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, Surat Ghafir ayat 66. 60. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada dalil perintah doa. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua yaitu surat Al-Ghafir ayat 60. Coba kita bareng-bareng baca surat Al-Baqarah ayat 186. Coba artinya Apabila ini. Jadi itu surat Al-Baqarah ayat 186. Itu dalil pertama tentang perintah untuk berdoa.
Doa. Terus yang kedua surat Al-Ghafir. Baca Mas. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya yang ujung. Artinya kalau berfirman bertaala kepadamu yang saya akan aku perkenalkan bagimu apa yang kamu mau. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi tadi surat Al-Baqarah ayat 196 sama surat Al-Ghafir ayat 60. Lalu ini tentang dalil perintah doa. Nah, lanjut yaitu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada yang tahu apa saja waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa? Di antara azan sama iqamah itu termasuk waktu yang mustajab bukan? Ya, itu salah satunya. Terus ada yang tahu lagi? Mas, ada yang tahu? Waktu yang mustajab? Waktu yang mustajab. Itu waktu yang mustajab. Ada yang tahu? Nah, bagus. Yang kedua yaitu pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Terus, nah bagus. Ketika berbuka, puasa. Ada lagi yang tahu? Bagus. Nah, jadi ini salah satu atau contoh-contoh waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama yaitu di antara azan dan iqamah. Terus yang kedua yaitu pada hari Jumat. Yang ketiga yaitu ketika berbuka puasa. Yang keempat yaitu sepertiga malam. Paham semua? Ada yang ingin ditanyakan? Tanyakan? Ada yang tanyakan? Kamu semua berarti ya? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui lantaran malaikat Jibril. Terus doa yaitu harapan atau permintaan atau pujian kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus ada 3 fungsi doa. Yang pertama sebagai ungkapan syukur. Yang kedua sebagai ungkapan penyesalan. Terus yang terakhir yaitu sebagai ungkapan permohonan. Ada juga dalil perintah doa. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua surat Al-Ghafir ayat 60. Nah, itu 2 tadi dalil perintah doa. Terus waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama di antara azan dan iqamah. Yang kedua pada hari Jumat. Yang ketiga ketika berbuka puasa. Yang keempat sepertiga malam. Sepakat dengan kesimpulan doa? Sepakat? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akhiri pada pembelajaran
pada hari ini, marilah kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebelum Bapak tutup, coba buka halaman 48. Itu ada asesmen sumatif. Silakan kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul. Paham? Kalau paham, saja pembelajaran pada hari ini. Apabila Bapak salah mohon maaf. Lahir